Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, saya dan teman saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan bab 10 yang berjudul Teknologi dan Digitalisasi Operasional. Pertama-tama akan dipresentasikan oleh saya, Aulia, yaitu bab 10.1 Transformasi Digital dalam Manajemen Operasi. Yang pertama ada pengertian transformasi digital, yaitu proses fundamental yang mengubah cara organisasi memanfaatkan teknologi untuk mengelola sumber daya, proses, produksi, dan rantai pasok. Fokus pada efisiensi, adaptivitas, dan keberlanjutan. Menggunakan data dan konektivitas untuk menciptakan nilai baru serta mempercepat pengambilan keputusan. Selanjutnya, evolusi menuju industri 5.0. Menurut Gobaklo et al. 2024, pergeseran dari industri 4.0 ke industri 5.0 yaitu dari manufaktur digital menuju masyarakat digital. Fokus pada kemanusiaan, keberlanjutan, dan ketahanan sistem produksi. Manusia, mesin, dan data berinteraksi dalam satu ekosistem cerdas, cyber physical system. Selanjutnya ada tujuan transformasi digital. Yang ke-1 ada meningkatkan efisiensi dan keberlangsungan operasional. Yang kedua, mengurangi limbah dan konsumsi energi. Yang ketiga ada meningkatkan produktivitas tanpa merusak lingkungan. Yang keempat ada sejalan dengan konsep triple bottom line, ekonomi, sosial, lingkungan. Menurut Bonilla et al. 2018. Slide selanjutnya ada strategi dan implementasi. Tahapan strategis menurut Abdallah Abbas dan Agrawal 2022. Yang ke-1 ada penilaian kesiapan organisasi. Yang kedua ada penguatan infrastruktur digital. Yang ketiga ada pelatihan sumber daya manusia. Yang keempat ada tata kelola berbasis data governance. Hasil produktivitas meningkat hingga 30%. Waktu produksi berkurang 25%. Ada juga teknologi pendukung. Poin 1, AI, Artificial Intelligence, pengambilan keputusan cepat. Yang kedua, Big Data analisis prediktif dan efisiensi energi. Yang keempat ada IoT, Internet of Things, konektivitas antar mesin dan sistem produksi. Selanjutnya ada kolaborasi teknologi menciptakan sistem adaptif, kolaboratif, dan real time. Dampak terhadap organisasi ada pergeseran dari model berbasis aset fisik, yaitu berbasis pengetahuan dan data. Yang kedua, muncul paradigma data driven decision making. Selanjutnya ada membentuk ekosistem industri yang efisien, ramah lingkungan, dan manusia sentris. Ada juga tantangan dan solusi. Untuk tantangan, yang ke-1 ada kesenjangan keterampilan digital. Yang kedua ada resistensi terhadap perubahan organisasi. Yang ketiga ada keamanan data dan etika digital. Dan ada juga solusinya. Yang ke-1, kepemimpinan visioner. Yang kedua, budaya inovatif dan pelatihan berkelanjutan. Yang ketiga ada penerapan standar seperti ISO 56002 dan SO/IEC 27001. Nah, terakhir ada kesimpulan. Poin ke-1 ada transformasi digital, bukan sekadar teknologi, tapi perubahan menyeluruh pada struktur,
proses, dan budaya organisasi. Poin kedua yaitu menciptakan keseimbangan antara otomatisasi dan empati, efisien dan kreativitas, produktivitas dan berkelanjutan. Poin ketiga, arah menuju manajemen operasi manusia sentris di era industri 5.0. Di sini saya akan menjelaskan terkait tabel yang tadi sudah ada. Kemudian definisinya itu Smart Factory. Smart Factory adalah sistem produksi yang berintegrasi yang memanfaatkan IoT, kecerdasan buatan, dan big data sehingga mesin sensor dan faktor analitik dapat mengambil keputusan secara mandiri dan real time untuk mengoptimalkan proses produksi. Kemudian otomasi proses. Otomasi proses adalah penggunaan mesin atau sistem otomatis yang dirancang untuk menjalankan tugas-tugas produksi berulang tanpa intervensi manusia, langsung mengikuti logika atau timer yang telah ditetapkan. Kemudian di tabel ada yang kedua yaitu tujuan utama. Tujuan utama dari Smart Factory adalah mewujudkan produksi yang adaptif, efisien, dan berkelanjutan. Sistem mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan permintaan dan kondisi operasional sehingga mendukung konsep industri 5.0. Kemudian kalau otomasi proses tujuannya adalah meningkatkan kecepatan dan konsistensi proses produksi dengan mengurangi variabilitas manusia sehingga output lebih stabil dan throughput itu meningkat, teman-teman. Kemudian yang ketiga ada komponen kunci. Komponen kunci dari Smart Factory yaitu meliputi sensor IoT, platform analitik, data besar, algoritma kecerdasan buatan, robot kolaboratif, dan sistem cyber fisik yang saling terhubung untuk analisis dan pengendalian cerdas. Kemudian ada otomasi proses. Otomasi prosesnya itu komponennya kunci otomasi adalah mesin otomatis, kontrol logika, terprogram VLC, robot industri, dan sistem SCADA yang mengendalikan dan memonitor operasi pada tingkat mesin atau lini produksi. Kemudian yang keempat ada tingkat kecerdasan. Smart Factory sistem pada Smart Factory memiliki tingkat kecerdasan tinggi, mampu belajar, menyesuaikan parameter, kemudian memprediksi kegagalan dan mengoptimalkan proses secara proaktif. Kemudian kalau otomasi proses, otomasinya itu proses umumnya memiliki kecerdasan rendah dan sedang. Sistem menjalankan algoritma dan logika yang telah ditentukan tanpa kemampuan belajar penyesuaian otomatis yang kompleks, teman-teman. Kemudian yang kelima ada konektivitas. Smart Factory konektivitasnya luas dan digital mesin, manusia, dan data saling terhubung melalui IoT dan cloud sehingga informasi tersedia lintas fungsi dan lokasi. Kemudian kalau otomasi proses, konektivitasnya itu terbatas pada jaringan lokal di dalam satu lini atau area produksi integrasi antar mesin. Kemudian tetapi tidak selalu tersambung ke ekosistem, datanya lebih luas, teman-teman. Kemudian yang keenam ada peran manusia. Kemudian Smart Factory itu peran manusianya bergeser ke pengawasan yang strategis, pengambilan keputusan berbasis data, dan kolaborasi dengan sistem cerdas. Manusia lebih fokus pada tugas menilai tambah. Kemudian yang otomasi proses, peran manusianya itu bersifat minimal dan operasional, teman-teman. Seperti pemeliharaan, pengawasan dasar, serta intervensi saat terjadi gangguan atau stop pulang. Kemudian yang ketujuh ada contoh implementasi Smart Factory. Contohnya seperti pabrik pintar yang menyesuaikan jadwal produksi secara otomatis berdasarkan permintaan pasar, ketersediaan bahan, dan efisiensi energi menggunakan data real time. Kemudian kalau di otomasi proses contohnya itu mesin pengepakan otomatis yang bekerja berdasarkan timer dan sensor sederhana untuk mengisi, menutup, dan memindahkan produk di lini produksi. Kemudian yang kedelapan ada manfaat utama. Smart Factory manfaat meliputi efisiensi tinggi, kemudian kemampuan memprediksi kegagalan, personalisasi produk, dan keberlanjutan operasional berkat optimasi berkelanjutan. Kalau otomasi proses manfaatnya itu produktivitas yang tinggi, pengurangan kesalahan manusia, dan siklus waktu produksi yang lebih cepat, teman-teman. Nah, kemudian ada tantangannya. Smart Factory tantangannya itu mencakup biaya, implementasi yang tinggi, kemudian isu keamanan cyber, dan kompleksitas integritas sistem lintas platform. Nah, itu teman-teman. Kalau otomasi proses tantangannya itu meliputi keterbatasan, adaptasi terhadap perubahan lingkungan atau kebutuhan pasar karena sistem cenderung rigid dan bergantung pada logika yang
sudah ditentukan teman-teman. Baik teman-teman, sekarang lanjut ke materi selanjutnya, itu perkembangan teknologi mendorong perusahaan untuk menerapkan IoT, AI, dan Big Data dalam sistem produksi. Nah, tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan kualitas produksi. Kemudian semua teknologi ini saling terhubung dan membentuk ekosistem digital industri modern. Nah, kemudian teman-teman di sini ada Internet of Things atau IoT. Nah, IoT ini menghubungkan mesin, sensor, dan perangkat produksi dalam satu jaringan data, teman-teman. Data dari mesin dikirim secara real time untuk memantau kinerja dan kondisi alat. Contoh seperti sensor suhu, tekanan getaran, dan energi untuk deteksi dini kerusakan mesin. Kemudian di sini ada AI atau Artificial Intelligence. AI ini digunakan untuk otomasi, prediksi, dan pengambilan keputusan secara cepat, teman-teman. Dan fungsi AI ini dalam memproduksi, mendeteksi cacat produk, kemudian otomatis, kemudian mengatur jadwal produksi optimal, kemudian prediktif, maintenance, perawatan prediktif, kemudian hasilnya efisiensi meningkat dan kesalahan itu manusia berkurang, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada Big Data Analytics. Big Data Analytics, teman-teman. Big Data mengolah ciptaan data produksi dan permintaan pasar. Dapat memprediksi tren konsumen, kebutuhan bahan baku, dan waktu produksi. Kemudian membantu pengambilan keputusan strategis berbasis data atau data driven decision making. Kemudian di sini ada dampak dan keuntungannya, teman-teman. Yang pertama, produksi lebih efisien dan cepat, biaya operasional menurun, kemudian kualitas produk lebih konsisten, kemudian perusahaan menjadi lebih adaptif terhadap perubahan pasar. Baik rekan-rekan sekalian, kita berlanjut ke bab yang sangat menarik ya, yaitu bab 10.3 terkait Smart Factory dan otomasi proses. Sebelum itu, apa sih pengertian Smart Factory ini? Smart Factory adalah pabrik cerdas, sebuah ekosistem di mana semua mesin dan perangkat terhubung secara digital. Tujuannya jelas, untuk menggabungkan antara AI, IoT, dan cloud untuk menciptakan produksi yang otomatis, fleksibel, dan sangat efisien. Nah, Smart Factory ini memiliki komponen. Komponen dari pabrik cerdas ini ada 4 komponen. Yang pertama ada IoT sebagai konektor real time antar mesin. Dan yang kedua, AI untuk analisis cepat dan pengendalian otomatis. Dan yang ketiga ada Big Data untuk manajemen informasi besar-besaran. Dan yang terakhir yaitu Cloud System untuk integrasi data terpusat. Nah, selanjutnya ada otomasi proses produksi. Komponen ini memungkinkan otomasi. Otomasi menggantikan pekerjaan berulang dengan sistem robotik. Namun harus diingat, ini bukan menghilangkan manusia, melainkan menciptakan kolaborasi antara manusia dan mesin. Hasilnya, proses produksi menjadi lebih cepat, akurat, dan jauh lebih aman. Nah, Smart Factory ini memberikan manfaat. Misalnya manfaat bagi perusahaan, itu jelas sangat besar. Produksinya bisa berjalan 24 jam non-stop, minim human error, kualitas produk konsisten, dan yang pasti efisiensi energi dan waktu meningkat drastis. Contohnya mengimplementasikan yang nyatanya mudah dilihat saja. Penggunaan robot kolaboratif, integrasi sensor IoT langsung ke sistem ERP, dan monitoring produksi berbasis cloud yang bisa diakses dari smartphone kita. Ini adalah masa depan produksi. Namun diingat juga ada tantangan dan etika digitalisasi industri. Digitalisasi membawa banyak manfaat, tetapi juga membawa tanggung jawab. Mari kita bahas di bab yang terakhir terkait tantangan dan etika digitalisasi industri. Ada tantangan utama digitalisasi, ada 4 tantangan besar yang harus kita siapkan. Yang pertama, kesenjangan keterampilan digital atau skill gap pada SDM. Ada juga biaya investasi tinggi untuk teknologi baru, dan ada juga risiko keamanan data, dan yang paling sering terjadi yaitu resistensi terhadap perubahan budaya kerja. Nah, dari 4 itu memberikan dampak terhadap SDM. Dampaknya apa sih kepada SDM? Ada pergeseran peran. Pekerja harus naik level, misalnya dari operator menjadi pengendali sistem digital. Ini menuntut kompetensi baru di bidang data analis dan AI control. Jadi, pelatihan berkelanjutan adalah kuncinya. Dan yang selanjutnya ada aspek etika digital. Kita juga harus bicara etika. 3 poin krusial dalam etikanya adalah perlindungan privasi data karyawan dan pelanggan, transparansi algoritma agar tidak terjadi diskriminasi, tanggung jawab sosial
terhadap pekerja yang terdapat otomasi, ada standar dan regulasi. Untuk menjamin keamanan dan etika, kita punya panduan, ada ICO untuk manajemen inovasi dan ada IEC untuk keamanan informasi dan tentu saja ada undang-undang ITE di Indonesia. Dari tadi yang saya sebutkan atau saya paparkan, mari kita tarik kesimpulannya. Sebagai kesimpulan, digitalisasi adalah kemajuan, tetapi juga harus seimbang, keseimbangan antara teknologi dan kemanusiaan. Ini adalah hal yang wajib kita jaga. Kunci suksesnya, kepemimpinan yang visioner, kebijakan etika yang kuat, dan investasi pada pengembangan SDM. Terima kasih atas perhatiannya, dan juga terima kasih sudah meluangkan waktu. Jangan lupa untuk like, subscribe dan komen teman-teman. sehat-sehat untuk para penonton.